Shalom, salam dalam kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Nyasrin Panggotu. Saya mahasiswi semester 1 program studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kekudusan. Seperti yang kita tahu, hidup kudus adalah bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang pengertian dari kekudusan itu sendiri. Kekudusan merupakan suatu prinsip atau hakikat Allah di mana Allah mengharapkan setiap umatnya kudus seperti Allah yang kudus. Kita juga akan melihat bahwa di sini ada dua istilah yang prinsipal berkenaan dengan kekudusan. Dalam bahasa Ibrani yaitu godesi, yang dalam bahasa Yunani adalah hagois. Kedua kata ini diterjemahkan secara lazim berarti kudus. Istilah kadosi dapat diartikan sebagai terpisah atau dikhususkan atau terpotong dari seseorang atau suatu benda. Kemudian kalau menurut hagois atau sesuai bahasa Yunaninya, kudus mempunyai dasar pemikiran yang sama, yaitu mengenal keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan konsep kekudusan. Konsep kekudusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekudusan itu berarti suci atau murni, berarti bebas dari segala dosa. Oke, selain itu saya juga akan menjelaskan tentang kekudusan Allah dalam Perjanjian Lama. Kudus menggambarkan transendensi Allah, karena kekudusannya berdiri bertentangan dengan ilah-ilah, demikian juga dengan seluruh ciptaan. Sifat Allah yang paling khas dalam Perjanjian Lama adalah kekudusannya. Walaupun bangsa-bangsa, benda-benda, dan tempat-tempat tersebut kudus, tetapi ini hanyalah dalam artian dikhususkan bagi Allah. Sebenarnya hanya Allah yang kudus. Kekudusan itu berarti bahwa Dia betul-betul murni dalam sikap dan pikiran. Jadi Allah ini mempunyai sikap yang kudus. Kenapa saya bilang kudus? Karena Allah ini bebas dari segala kesalahan, bebas dari dosa. Allah itu tidak mempunyai dosa. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang kekudusan Allah dalam hubungan dengan umatnya. Kekudusan Allah, kita tahu bahwa kekudusan Allah sangat berhubungan dengan umat yang dipilihnya. Pemilihan atau perjanjian adalah ungkapan unik terhadap kekudusan Allah. Allah ini maha kudus, maha suci. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi Allah. Sehingga tidak heran juga kalau kitab Imamat yang dalam Perjanjian Lama mempunyai tema sebagai umat Perjanjian Israel harus hidup sebagai bangsa yang kudus karena Allah sendiri adalah kudus. Oke, saya juga akan menjelaskan tentang beberapa hal yang sangat penting untuk kita sebagai orang percaya hidup di dalam kekudusan. Yang pertama di sini adalah karena kita dipanggil untuk menjadi kudus, dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Manusia tidak hanya dipanggil, tetapi juga dipilih, dikhususkan, disucikan, dan dipisahkan untuk menjadi suatu umat yang kudus bagi Allah. Yang kedua, kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Kenapa saya bilang bait Allah? Karena bait Allah itu merupakan suatu tempat yang kudus dan hadirat Allah akan hadir di dalamnya. Untuk itulah kita memelihara tubuh kita yang merupakan bait Allah yang hidup, agar selalu suci dan bersih dan dari segala kenajisan dan kecemaran.
Kita harus menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan bukan untuk hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Kemudian yang ketiga, kita adalah anak-anaknya. Kekudusan menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, kita adalah anggota tubuh Yesus, anggota tubuh Allah. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kalau kita disebut kudus karena kita melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan kehendak Allah, kita akan disebut kudus. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Kemudian dari penjelasan saya tadi, saya juga akan memberi kesimpulan bahwa kekudusan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Allah. Allah yang Maha Kudus menguduskan umatnya. Kekudusan Allah sangat berhubungan dengan umat yang dipilihnya. Pemilihan atau perjanjian adalah ungkapan unik tentang kekudusan Allah. Karena Allah itu kudus, maka Allah juga menuntut kita umatnya untuk hidup kudus juga. Kita dapat melihat tentang kekudusan ini dalam Imamat 11 ayat 44. Artinya adalah umat Allah yang adalah sekutu Allah, juga kita harus hidup terpisah dari segala dosa dan mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Allah. Itu adalah penjelasan saya tentang konsep kekudusan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.